Berhenti dulu. Iya, benar-benar berhenti. Apapun rencana yang sekarang sedang kamu pikirkan untuk membuat dia kembali, sebaiknya kamu tahan dulu. Mau itu mengirim pesan panjang berisi perasaan kamu, muncul tiba-tiba di tempat dia kerja atau kuliah, atau mengunggah status sedih supaya dia tahu kamu masih sakit hati, semuanya itu justru lebih baik tidak dilakukan. Aku tahu ini terdengar sulit, karena saat ditinggalkan, pikiran kita seperti kacau dan hati terasa sesak. Kamu hanya ingin satu hal, yaitu dia kembali seperti dulu. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Ada satu kebenaran penting yang sering tidak disadari banyak pria. Saat kamu sedang ingin mengejar, ingin diperhatikan, dan ingin diyakinkan, justru di saat itulah kamu tanpa sadar membuat dia semakin menjauh. Ini bukan karena kamu orang jahat atau tidak layak dicintai, tapi karena cara kerja perasaan manusia memang seperti itu. Aku tidak sedang membagikan trik murahan atau permainan licik. Ini adalah prinsip psikologis yang sudah ada sejak lama, bahkan ribuan tahun. Prinsip ini dulu dipakai oleh orang-orang besar untuk mengendalikan diri mereka sendiri, karena sebelum seseorang bisa memengaruhi dunia, dia harus bisa mengendalikan dirinya. Dan menariknya, prinsip yang sama juga bekerja dalam hubungan. Ketika seorang pria bisa mengendalikan emosinya, perempuan bisa merasakannya, bahkan tanpa dia mengatakan apa-apa. Masalahnya, hampir semua pria gagal melakukan ini karena satu alasan sederhana, panik. Saat panik, pria melakukan hal-hal yang kelihatannya penuh cinta, tapi sebenarnya menunjukkan ketergantungan. Aku sudah melihat ini berkali-kali. Ada pria yang sudah diblokir di semua media sosial, bahkan sudah dibilang, aku tidak mau melihat kamu lagi, tapi beberapa waktu kemudian mantannya justru kembali. Bukan karena kasihan, tapi karena tertarik lagi. Bukan karena drama, tapi karena perubahan yang nyata. Perubahan itu bukan pura-pura cuek, bukan juga jual mahal. Itu perubahan dari dalam. Sekarang aku ingin kamu jujur pada diri sendiri. Kamu mau terus bertindak seperti kebanyakan pria yang panik, atau kamu mau mencoba jalan yang lebih tenang tapi lebih kuat? Karena jalan ini memang tidak nyaman. Tapi justru karena tidak nyaman, hasilnya berbeda. Sekarang mari kita bahas satu hal penting. Kenapa sebenarnya dia pergi? Banyak pria berpikir karena terlalu sering bertengkar, karena waktunya tidak tepat, atau karena ada pria lain. Tapi dalam banyak kasus, alasan utamanya adalah satu, dia kehilangan rasa hormat. Ini menyakitkan untuk didengar, tapi penting untuk dipahami. Rasa hormat tidak bisa diminta, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dijelaskan lewat pesan panjang. Rasa hormat muncul dari sikap dan cara kamu membawa diri. Masalahnya, hampir semua hal yang pria lakukan setelah putus justru makin mengurangi rasa hormat itu. Bayangkan kamu mengirim pesan panjang tentang betapa kamu sangat merindukannya dan tidak bisa hidup tanpanya. Di kepala dia, yang muncul bukan dia cinta, tapi dia tidak punya hidup tanpa aku. Kamu menjelaskan, meminta maaf berkali-kali, berharap dia mengerti. Tapi yang dia lihat justru kebingungan dan ketergantungan. Lalu kamu mengunggah lagu sedih atau foto sedang berusaha terlihat bahagia. Di mata kamu mungkin itu jujur, tapi di mata dia bisa terlihat seperti usaha untuk menarik perhatian atau membuat dia merasa bersalah. Semua ini tidak membuat dia mendekat, tapi justru membuat jarak semakin jauh. Ini bukan soal niat, tapi soal dampak. Dan hal ini sebenarnya sudah dipahami oleh para pemikir lama, khususnya para filsuf Stoik. Mereka percaya bahwa hal paling menarik dari seseorang adalah ketenangannya, bukan seberapa keras dia mengejar. Justru ketika kamu tidak terlihat membutuhkan siapapun untuk merasa utuh, disitulah kamu terlihat kuat.
bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang. Marcus Aurelius, seorang pemikir Stoik, pernah mengatakan bahwa banyak masalah bisa dihindari jika kita berhenti terlalu peduli pada apa yang orang lain katakan atau lakukan. Artinya sederhana, berhenti memeriksa media sosialnya terus-menerus, berhenti menebak-nebak isi pikirannya, dan berhenti membiarkan satu pesan atau satu balasan menentukan perasaanmu seharian. Tapi ini juga bukan tentang berpura-pura dingin. Ini bukan acting. Ini soal perubahan cara berpikir. Ada satu prinsip Stoik yang disebut amor fati, yang artinya mencintai takdir. Maksudnya adalah menerima apapun yang terjadi dalam hidup, termasuk perpisahan ini, lalu menggunakannya untuk bertumbuh. Saat kamu berhenti melawan kenyataan, kamu mulai membangun dirimu sendiri. Dan di saat itulah sesuatu yang menarik terjadi. Ketika dia melihat kamu tidak hancur, tidak memohon, dan tidak tenggelam dalam drama, tapi justru menjadi lebih tenang dan fokus, pikirannya mulai berubah. Dia mulai bertanya dalam hati, kenapa dia baik-baik saja tanpa aku? Dan pertanyaan itu jauh lebih kuat daripada 1000 kata penjelasan. Aku belajar ini dari pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan. Dulu aku pernah menjalani hubungan yang lama, sampai akhirnya dia berkata dia butuh waktu untuk berpikir. Itu adalah cara halus untuk pergi. Awalnya aku juga ingin membuktikan cinta dan berubah demi dia. Tapi aku berhenti. Bukan karena gengsi, tapi karena aku sadar aku harus melihat ke dalam diriku sendiri. Aku harus memahami kenapa aku menjadi pria yang mudah ditinggalkan. Dan disitulah titik balik hidupku dimulai, bukan hanya tentang hubungan, tapi tentang siapa aku sebenarnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian yang paling jarang dijelaskan orang, yaitu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dia setelah kamu benar-benar berhenti mengejar dan mulai fokus ke dirimu sendiri. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam, tapi proses pelan yang hampir selalu sama. Pada awalnya, fase pertama adalah rasa lega. Di pikirannya, dia merasa keputusan untuk pergi itu tepat. Dia berpikir, syukurlah dia enggak ribet, enggak drama, enggak ngejar-ngejar aku. Dalam bayangannya, kamu akan pelan-pelan menghilang dan hidupnya akan berjalan biasa saja. Lalu masuk fase kedua, yaitu rasa penasaran. Waktu berjalan, 1 minggu, 2 minggu, bahkan lebih, dan kamu tetap tidak menghubunginya. Tidak ada chat panjang, tidak ada klarifikasi, tidak ada usaha untuk menarik perhatian. Di titik ini, ada rasa aneh yang mulai muncul. Dia mulai bertanya dalam hati, kok dia benar-benar diam, ya? Fase ketiga adalah kebingungan. Dia mulai membandingkan apa yang dia bayangkan dengan kenyataan. Dia kira kamu akan berusaha keras untuk kembali, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tenang. Kamu lanjut hidupmu. Ini membuat pikirannya mulai bekerja lebih dalam. Fase keempat adalah penyelidikan. Karena rasa penasaran semakin besar, dia mulai mencari tahu tentang kamu. Dia melihat story kamu, diam-diam membuka media sosialmu, atau bertanya ke teman-teman tentang kabarmu. Dia ingin tahu satu hal sederhana, kamu hancur atau baik-baik saja. Dan disinilah banyak pria gagal, karena mereka sengaja memamerkan kebahagiaan palsu. Tapi kalau kamu benar-benar fokus pada dirimu sendiri, yang terlihat bukan pamer, tapi ketenangan. Fase kelima adalah kekhawatiran. Saat dia melihat kamu terlihat lebih stabil, lebih sibuk, dan tidak lagi terjebak di masa lalu, muncul perasaan yang tidak nyaman. Dia mulai berpikir, tunggu, kenapa dia malah terlihat lebih baik tanpa aku? Di titik ini, posisi mulai bergeser.
Kamu bukan lagi pria yang ditinggalkan, tapi pria yang sedang berjalan maju. Dan akhirnya masuk ke fase keenam, yaitu ketertarikan. Sekarang dia melihat kamu sebagai orang yang berbeda. Bukan karena kamu berubah demi dia, tapi karena kamu tumbuh untuk dirimu sendiri. Di kepalanya muncul satu pertanyaan besar. Siapa dia sekarang? Dan pertanyaan itu sering diikuti oleh pikiran lain yang lebih dalam. Apa aku salah melepaskannya? Tapi kamu harus memahami satu hal penting. Semua ini bukan karena kamu menggunakan trik menghilang atau strategi licik untuk membuat dia cemburu. Bukan. Kalau niatmu manipulasi, energinya akan terasa berbeda. Ini terjadi karena kamu benar-benar memilih langkah terbaik untuk dirimu sendiri. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan kehilangan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi. Konsep ini mengajarkan bahwa semua hal di hidup ini, termasuk hubungan, bisa hilang kapan saja. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu berhenti menggenggam terlalu erat hal-hal yang tidak sepenuhnya ada dalam kendalimu. Saat mantanku pergi dulu, aku benar-benar menarik diri. Bukan untuk drama, bukan juga untuk menghukum siapapun, tapi karena aku sadar aku harus kembali ke diriku sendiri. Selama berbulan-bulan, aku tidak tertarik mengejar hubungan baru. Aku tidak sibuk mencari pengganti. Aku sibuk membangun diriku yang selama ini aku abaikan. Aku mulai membaca buku-buku yang benar-benar menantang pikiranku, bukan sekadar motivasi instan. Aku mulai merawat tubuhku, bukan untuk terlihat menarik di mata orang lain, tapi karena aku sadar aku sudah lama tidak menghargai diriku sendiri. Aku kembali bertemu teman-teman lama yang dulu sering aku tinggalkan demi hubungan. Aku menghidupkan lagi hobi yang dulu membuatku merasa hidup. Aku juga mulai lebih serius dengan pekerjaanku dan arah hidupku. Tapi yang paling penting, aku belajar menikmati waktu sendirian. Bukan kesepian, tapi kesendirian yang sehat. Aku belajar bahwa aku tetap utuh walaupun sendirian. Dan dari situlah perubahan besar terjadi. Bukan hanya dalam caraku berhubungan dengan perempuan, tapi dalam caraku memandang hidup. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pria saat panik, seperti mengirim pesan panjang, meminta maaf tanpa arah, menjelaskan segalanya dengan harapan dia mengerti, dan perlahan-lahan melihat rasa hormatnya semakin hilang. Atau kamu bisa memilih jalan yang lebih sulit tapi jauh lebih kuat. Jalan Stoik. Jalan di mana kamu benar-benar mundur untuk maju. Kamu menggunakan rasa sakit ini bukan untuk drama, tapi sebagai bahan bakar untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Kamu membangun hidup yang kokoh, di mana kehadiran atau ketidakhadiran satu orang tidak lagi menentukan nilai dirimu. Apakah dia akan kembali? Kalau kamu melakukan ini dengan tulus dan konsisten, kemungkinannya ada. Tapi itu bukan lagi tujuan utamamu. Tujuan utamamu adalah menjadi pria yang tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Dan ironisnya, justru pria seperti itulah yang paling sering membuat orang ingin kembali. Kalau kamu siap mengambil jalan yang lebih tenang tapi penuh kekuatan, kamu tahu harus memilih apa. Ingat satu hal terakhir ini. Tidak ada siapapun yang bisa menyakitimu tanpa izinmu sendiri. Saat kamu berhenti memberikan kontrol kebahagiaanmu kepada orang lain, disitulah kamu benar-benar bebas. Dan dari kebebasan itulah, perubahan terbesar dalam hidupmu akan datang.